Orang tua yang hebat bisa mencetak anak-anak ajaib. Mereka bagikan sebuah busur yang harus kau tarik dan lepaskan dia pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napoy, Nana Qasim Yusuf, penulis buku Seven Warnings of Excellent Parenting. Spesial buku ini saya menulisnya bersama istri tercinta saya, Dewi Umbarni Yusuf, yang merupakan partner dalam semua hal. Terutama menulis buku ini adalah hal yang sangat menarik karena beliau telah berhasil mendidik anak kembar kami selama 15 tahun. Setelah itu baru kami tulis buku berjudul Seven Warnings of Excellent Parenting. Buku ini kita bicara tentang parents atau orang tua. Sebuah skill of life, bagaimana mengelola anak-anak Anda, memberdayakan mereka menjadi anak-anak yang ajaib. Anak-anak di atas rata-rata. Di dalam buku ini, saya mau kupas tentang 7 kesalahan orang tua yang sering diulang-ulang. Dan juga 7 solusi bagaimana mencetak anak-anak ajaib yang diambil dari Grand Design atau Grand Theory dari Masterpiece Seven Warnings. Maka tema dari buku ini adalah Seven Warnings of Excellence Parenting. Bagaimana kita menjadi orang tua yang excellence, orang tua di atas rata-rata. Sahabat orang tua, tentu saja menjadi orang tua adalah sebuah keberkahan, kegembiraan. Namun kita harus memprepare, melatih, bahkan menyiapkan diri kita agar anak-anak kita jauh lebih baik, jauh lebih hebat, dan jauh lebih ajaib tentu saja. Dan saya ingin sharing sebuah pengalaman yang saya alami, dan ini menjadi sebuah latar belakang dari buku ini. Saya pada tanggal 7 Mei 2007, istri saya melahirkan anak kembar identik bernama Zara dan Ziva. Mereka hanya beda 2 menit saja. Hanya 2 menit. Wajahnya sama, badannya sama, fisiknya sama. Dan tentu saja kalau Anda ingin juga mendalami dan ingin tahu bagaimana proses anak kembar itu, nanti silakan baca novel My Name is Napoy. Ada proses yang begitu panjang, kenapa saya ingin memiliki anak kembar. Walaupun kita berdua tidak ada keturunan kembar sama sekali. Saya, istri saya, nggak ada keturunan kembar. Sahabat-sahabat Napoy, sahabat orang tua yang great. Dan ketika punya anak kembar, ya tentu ya semuanya serba sama. Mereka makannya, sakitnya, serba sama. Tapi semuanya menjadi inspirasi buat saya ketika mereka berdua di usia mungkin kelas 2 SD. Kelas 2 SD, pada waktu itu anak kembar saya satu sekolah dan adiknya bernama Ziva Hayat Yusuf. Dalam buku ini ada gambarnya anak kembar. Ziva pulang seperti takut ketemu saya. Sementara kakaknya yang beda 2 menit, dia tertawa dan begitu berbeda hari. Tertawa seperti bahkan mau menjatuhkan adiknya. Dan betul praduga saya ternyata Ziva dan Zara dan Ziva ini mendapatkan raport yang berbeda. Kakak Zara dia mendapatkan waktu itu ranking ke-2 atau 3, sementara Ziva di atas 10, 11 atau 12. Ketika melihat raport kakak Zara, saya tersenyum dan begitu senang. Dan ketika mendapatkan raport Ziva yang rankingnya begitu jauh, wajah saya terempak wajah yang kesal dan juga wajah yang seperti tidak menyenangkan. Kita menyebutnya adalah aura kasihan. Dan tidak hanya itu, mulut ini pun kemudian spontan bicara dengan mudah, lugas, dan tanpa ada perasaan bersalah. Saya mengatakan ke anak saya, kamu bisa nggak sih kayak kakak kamu? Ayahnya sama, bundanya sama. Oh, nggak sama-sama pinter. Nah, sebagai orang tua, waktu itu saya merasa bahwa nggak ada yang salah kan kita bicara gitu. Dan Anda juga sama ketika kita kadang-kadang mungkin bicara spontan.
Tetapi ucapan saya ini membuat Ziva menangis dan sedih. Dia mengunci kamarnya dan terdengar isakan dari dalam kamar. Dan saya baru sadar bahwa saya telah membuat adik dia terluka. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya menyadari bahwa saya salah. Kepada siapa? Ke Tuhan saya, bahwa saya adalah ayah yang mencontohkan perilaku yang tidak baik. Setelah itu, saya segera mengetuk pintu kamar Ziva, dan dia kemudian membuka pintunya. Dan apa yang saya lakukan? Saya hibur dia. Ayah minta maaf bahwa ayah tadi marah sama kamu, Ziva. Dan Ziva pun kemudian merapat ke bahu saya dan kemudian ya bilang gak apa-apa ayah ini, sambil menangis tentu saja. Setelah mulai cair, saya bilang ke Ziva bahwa Ziva, kamu itu keturunan. Dia bertanya, keturunan siapa ayah? Keturunan ayah. Dia tersenyum dan dia mengatakan, kok bisa ayah? Waktu ayah SD, raport ayah juga selalu merah, bahkan hampir nggak naik kelas. Tapi pada saat kelas 6 SD, nenek bertanya kepada ayah, kenapa merah terus nang raportnya? Nenek kamu nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, tapi merah itu tahu bahwa merah itu buruk. Dan sejak ditanya nenek itu, ayah mulai sungguh-sungguh dalam belajar dan nggak mau lagi punya raport merah. Sejak itu, ayah mulai sungguh-sungguh belajar dan meraih prestasi. Peristiwa itu saya ceritakan kepada Ziva. Dan Ziva kemudian termotivasi untuk berubah. Bahwa kesalahan dia bukanlah hal yang buruk, hal yang membuat dia merasa malu selamanya. Kesalahan adalah modal awal untuk meraih kesuksesan di waktu yang akan datang. Sahabat orang tua, apa yang terjadi ketika Ziva kelas 6 SD dan kakaknya juga kelas 6 SD, ternyata nilainya Ziva menyalip kakaknya, bahkan di atas kakaknya. Sebuah keajaiban yang nyata yang kemudian dibuat oleh orang tua. Orang tua yang hebat bisa mencetak anak-anak ajaib. Bayangkan sahabat-sahabat Nakoi, seandainya dramanya, pilihannya adalah saya sama sekali nggak merasa bersalah, sama sekali nggak merasa berdosa, dan saya tetap merasa benar, yang salah adalah anak saya, maka Ziva akan tetap mengunci kamarnya malam itu. Bahkan mungkin lama-kelamaan dia mengunci hatinya untuk saya. Dia akan menyimpan luka batin, pura-pura dia oke depan ayahnya, tapi secara psikologi ada hubungan yang tidak bisa disembunyikan bahwa dia terluka oleh ayahnya. Dia bawa nanti sampai dia kuliah, sampai dia berumah tangga, sampai dia kerja, tetap luka itu tersimpan begitu dalam, berdampak kepada kurang percaya diri dan merasa kurang layak. Peristiwa dari latar belakang buku ini mungkin mewakili banyak kisah di Indonesia. Kenapa banyak anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak yang nilainya bagus di sekolah, di kampus, tetapi mereka kurang percaya diri menyampaikan ide mereka, menyampaikan gagasan mereka, menyampaikan pandangan-pandangan mereka di depan orang yang tepat. Apakah investor, apakah mitra, apakah klien, apakah sahabatnya. Dan akhirnya banyak SDM Indonesia hebat di dunia pendidikan, di kampus, tetapi kemudian dunia pekerjaan seringkali tertinggal sahabat-sahabat Dedok. Maka buku ini memberikan sebuah inspirasi kepada Anda bahwa orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang di atas rata-rata, tentu saja mereka memiliki rumus-rumus yang simpel. Dari buku ini, maka saya dan istri saya membuat beberapa catatan. Yang pertama, nomor satu yang pertama adalah, bayangkan, walaupun anak saya kembar hanya beda 2 menit, tetapi sifatnya, temperamennya, wataknya, karakternya berbeda. Apalagi anak Anda yang beda 3 tahun, beda 5 tahun, beda 10 tahun, bahkan ada yang beda 20 tahun, tetapi seringkali serba disamakan semuanya. Mungkin di antara Anda, ada yang dengan mudah mengatakan kepada anak Anda, kamu bisa nggak sih kayak kakak kamu? Kepada adiknya.
kepada kakaknya, kamu tuh kayak adik kamu, bisa nggak sih adik kamu yang kecil aja bisa rapi, kamu udah gede gak rapi-rapi. Ketika anak ada satu orang dibandingkan dengan anak orang lain, mama tuh punya teman anaknya rajin, kamu kok kayak gini. Ya, bayangkan. Dan problemnya adalah rumus orang tua tuh gak pernah salah. Ada dia yang ngasih uang, ngasih makan, ngasih nafkah, dan sebagainya. Maka solusi dari buku ini memberikan ada 7 solusi. Ada satu kuis seringkali kita tanyakan ke peserta, kenapa Anda lebih keras daripada anak Anda kepada anak Anda daripada kepada anak didik Anda? Kalau Anda seorang guru, Anda guru dengan anak orang lain atau siswa pasti lebih ngomong juga tertata, lebih sopan, lebih punya banyak. Betul gak? Tapi kepada anak Anda mungkin lebih lancar, lebih ekstrim. Jawabannya karena di buku bab ini, karena Anda merasa memiliki lebih anak-anak. Anda mungkin merasa bahwa dia lahir dari rahimmu, maka Anda berhak semuanya kepada dia. Padahal menurut ahli Gibran dalam buku ini, mereka lahir dari rahimmu, tapi mereka bukan milikmu. Mereka bagikan sebuah busur yang harus kau tarik dan lepaskan dia pada waktunya. Dia adalah amanah, titipan dari Tuhan, dari Allah untuk Anda, wahai ibu, yang kelak akan dipertanggungjawabkan bagaimana amanah tersebut. Jadi ketika kita merasa memiliki lebih dan kita nggak sadar bahwa itu amanah, kadang-kadang ucapan juga semaunya, mulut semaunya bicara. Fisik bisa nyubit, bisa nampar, bisa melakukan apapun begitu kasar kepada putra-putri Anda, karena Anda merasa itu anak Anda. Tapi anak di sekolah Anda atau mungkin anak tetangga, mana mungkin Anda berani, karena anak orang lain kan. Nah, itu salah satu hal yang harus kita rem, bahwa putra-putrimu adalah amanah, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, dari storytelling tadi, cerita di belakang buku ini adalah bahwa meminta maaf kepada anak bukan menjatuhkan harga diri Anda. Justru meminta maaf kepada mereka adalah teladan, contoh yang terbaik kepada putra-putri Anda bahwa manusia letaknya lupa, letaknya salah, dan meminta maaf adalah ciri dari orang-orang yang berjiwa besar. Jangan sampai anak Anda akhirnya meniru apa yang Anda lakukan. Mudah berkata-kata kasar dan sulit meminta maaf. Dan itu akan menjadi problem ketika dia nanti akan bekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Yang ketiga, jadilah penghibur yang hebat. Menghibur, tertawa, bercanda, walau hanya mungkin 2 menit, 3 menit. Tapi menghibur anak-anak Anda adalah ibarat motor, adalah oli untuk semuanya, teman. Orang tua yang selalu serius, yang selalu cemberut, selalu kaku, akan membuat suasana keluarga begitu tegang dan menegangkan. Pikiran boleh saja ribet, pikiran boleh saja ruwet sebagai orang tua, tapi hati Anda harus selalu tenang. Hati Anda selalu gembira, karena kegembiraan Anda adalah semangat entrepreneur, semangat belajar bagi anak-anak Anda. Kalau Anda pengen punya anak-anak yang ajaib, maka selalu menjadi penghibur yang terbaik buat mereka. Oke, masih banyak yang harus dikaji di buku ini, tapi saran saya, simple, Anda miliki buku ini atau Anda buat seminar parenting, nanti saya atau istri saya akan hadir mengupas tentang 7 Warners of Excellent Parenting di sekolah Anda, di lembaga Anda, karena tidak hanya di sekolah saja, termasuk di rumah, walaupun anak Anda mungkin ya sudah besar, kelak ilmu tersebut bisa Anda bagikan kepada cucu-cucu Anda agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena banyak orang tua mengulangi kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Salam great untuk Anda orang tua dari saya dan penulis kedua istri saya, Dewi Imron Yusuf, untuk Anda manusia-manusia di atas rata-rata. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau punya pengiriman produk sebanyak ini? Atau ingin meroketkan bisnis Anda ke level berikutnya? Bersinergilah dengan Nakoi Digital Solution, One Stop Digital Solution.
Bersama kami, Anda akan merasakan perbedaan nyata dalam pertumbuhan bisnis Anda. Dan jadikan kami sebagai partner pertumbuhan Anda dan lihat bisnis Anda akan berkembang dengan cepat. Dalam dunia digital yang terus berkembang, pemasaran melalui platform sosial media telah menjadi kunci kesuksesan. Tim kami yang berdedikasi dan berpengalaman telah membantu berbagai bisnis untuk mencapai hasil yang mengesankan melalui iklan di sosial media. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan solusi digital marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan serta branding bisnis Anda. Untuk informasi lebih lengkap, langsung konsultasikan bisnis Anda bersama kami.